Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini saya ingin menceritakan tentang pengalaman saya diundang menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan diskusi bersama anggota dewan ya di Gedung Nusantara 1. Nah, ini ada beberapa narasumber seperti anggota dewan, kemudian juga ada dari KPAI dan saya mewakili FSGI. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Bagas, Pak Kalian, dan Ibu Darno. Saya bersama dengan beliau kami di media dan juga rekan-rekan wartawan. Terima kasih kita bisa bertemu di siang hari ini dan kondisinya. Kalau ditanya dampaknya apa? Dampaknya sangat luas sekali. Salah satunya yang saya sedang tangani adalah kasus pembulian yang berawal dari medsos. Di Rumah Literasi 45, Rumah Literasi 45 itu bukan sekedar tempat belajar, tetapi kami menampung anak-anak yang putus sekolah karena tidak berani ke sekolah. Anak binaan kami cukup banyak. Totalnya sekarang ada 272. Dan di sana di Rumah Literasi 45 juga ada kaum bapak atau pemuda atau kepala rumah tangga yang muda yang mereka PHK dan lain sebagainya. Dengan media sosial, anak-anak yang kurang mampu misalnya hanya dengan berbekal internet bisa belajar kursus bahasa Inggris ya. Bisa mengenal berbagai informasi dan pengetahuan yang ada di internet, ada di YouTube dan sebagainya. Kemudian dengan ada media sosial dan perkembangan digital juga bahwa proses belajar mengajar saat Indonesia mengalami pandemi COVID ya, PPJ ya, pendidikan jarak jauh tetap bisa dilaksanakan. Jadi sekali lagi bahwa dunia digital berperan penting dalam untuk membedakan baik, buruk, benar, salah, analisa itu belum matang. Matangnya aja manusia itu di umur 25 gitu. Nah, proses itu kan makanya anak-anak ini seringkali menjadi korban karena tidak tahu resiko, tidak paham bahwa ini akan berdampak buruk pada mereka. Nah, karena otak yang di anak itu yang matang duluan adalah otak emosional atau otak perasaan. Maka tadi Pak Kawian nyontohin bujuk rayu dengan cara tadi ya disapa gitu, diberi perhatian karena dia kekurangan perhatian gitu. Nah, maka kemudian akhirnya jadi korban. Begitupun misalnya kasus ibu guru itu ya. Jadi kita bisa bayangkan coba orang dewasa aja bisa jadi korban, dan banyak loh korban orang dewasa yang mengalami kekerasan seksual di dunia maya, apalagi anak-anak. Nah, terkait ini sebenarnya FSGI mencoba menggunakan data yang ada, yaitu pertama Indonesia itu ternyata masuk 10 besar di dunia untuk anak-anak yang mengalami kekerasan seksual secara daring. Jadi sekarang perkosaan itu bisa dilakukan tanpa harus bertemu. Perkosaan itu bisa dilakukan tanpa harus ada penetrasi langsung. Dan kekerasan seksual termasuk perkosaan tadi ya, karena kan kekerasan seksual itu sebenarnya banyak ragamnya. Nah, sekarang pun undang-undang tentang kekerasan seksual itu pun sudah bisa mengatur kalau kekerasan itu terjadi secara daring. Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan adalah para korban ini tidak perlu takut ancaman, tapi harus lapor, berani lapor. Karena kalau selama
dipenuhi terus ke ancaman-ancaman itu nggak akan berhenti, tapi terus meningkat. Dan untuk anak-anak ini kadang nggak paham di mana dia harus dapat pertolongan. Lalu kalau dia cerita ke orang tua, dia takut nanti saya diomelin, saya disalahin, akan dihukum. Jadi kondisi ini membuat dia bingung. Lalu mau cerita sama guru, nanti gurunya ya kalau bisa nyimpan. Bagaimana kalau kemudian jadi cerita, akhirnya juga dia dipermalukan dan lain-lain. Jadi sebenarnya pada situasi anak tuh bisa nggak tahu kemana mencari pertolongan. Nah, menurut saya karena Indonesia masuk 10 besar dunia, berarti dari 188 negara kita 10, itu sebenarnya udah pada tahap sebenarnya sangat darurat ya. Darurat kekerasan seksual secara daring terhadap anak. Nah, disinilah peran orang tua dan guru sebenarnya. Jadi kalau orang tua, tugasnya sebenarnya tadi Pak Denny Cagur sempat mengatakan soal peran orang tua ya. Nah, peran orang tua di sini sebenarnya mengedukasi. Problemnya orang tuanya teredukasi nggak? Kalau orang tuanya aja nggak tahu, sementara Kemeninfo dulu ya, namanya itu mengeluarkan 9 modul yang isinya tuh bagaimana berliterasi sehat termasuk untuk orang tua. Nah, tapi apakah itu dibaca? Kemudian yang kedua, apakah sudah cukup nih negara ngasih edukasi? Kalau nggak dibaca, mungkin butuh literasi yang berbeda, misalnya melalui konten-konten dalam beberapa platform gitu ya. Jadi kalau orang tuanya aja tidak sadar, orang tuanya aja nggak ngerti, lalu gimana dia mengedukasi anak-anak? Itu pertama. Yang kedua, di sini peran guru jadi penting. Nah, gurunya harus terinformasi nih, teredukasi. Karena guru juga bisa melakukan edukasi kepada anak-anak tentang bagaimana bahaya ya. Nah, kan di dalam diskusi kita ini bagaimana ngelindungin dari penyalahgunaan media sosial gitu. Nah, karena Indonesia sendiri untuk media sosial kan datanya juga baru keluar ya. Kita kan nomor 4 di dunia dan nomor 2 di Asia terkait dengan sama itu penggunaan media sosial yang kemudian berdampak pada kekerasan terhadap anak-anak. Nah, itu termasuk mungkin diceritakan Pak Andreas tadi, anak-anaknya kena cyberbully gitu. Beberapa artis Korea aja akhirnya bunuh diri karena cyberbully. Dia nggak kuat gitu dilakukan bully karena ini. Nah, ini maka harus diajarin nih anak-anak untuk tidak menuliskan status ataupun postingan galau. Nah, galau-galau ini yang ditangkap dan dicari oleh predator anak. Kedua, untuk membatasi postingan-postingan mereka terkait mereka sekolah di mana, rumahnya di mana, nama lengkap mereka itu seharusnya mereka tidak gunakan karena bahaya. Walaupun usianya mungkin di atas 13 sekalipun Pak, tapi dia tetap aja sebenarnya punya resiko karena anak kan bukan manusia dewasa. Nah, lalu media ini orang-orang predator ini nangkep nih, oh ini anak kayaknya kurang kasih sayang, dikasihlah kasih sayang itu. Misalnya hal-hal kecil, udah makan belum? Terus nanti ditanya, belum, makan dong, kenapa nggak nafsu makan? Jangan gitu dong, nanti kalau kamu sakit gimana? Saya yang sedih. Jadi dibikinlah berbunga-bunga gitu, karena dia nggak pernah dapat. Kan orang kalau lapar, ya lapar, terus tiba-tiba dapat makanan banyak, kan dia juga nggak akan mau kehilangan. Apalagi kalau udah kelamaan nggak menikmati makanan-makanan ini, maka dia akan mempertahankan apapun caranya. Termasuk dia disuruh buka baju, suruh foto tidak senonoh, suruh bikin video. Nah, yang mengerikan dari kekerasan seksual yang ditemukan tadi adalah tidak sekedar sexting, tidak sekedar grooming ya, seks, tapi juga live streaming seks. Jadi kadang-kadang korban tidak tahu gitu. Jadi kamu kalau tidak mau disebarkan bikin ya video ini. Lalu videonya dikasih, ternyata video yang di handphonenya dia itu sudah di link kemudian dengan dan sudah dikasih tahu nih ke orang-orang yang memang kelompok pedofil dan penyuka anak-anak itu, kemudian dia nanti disuruh masturbasi misalnya, lalu terjadilah di situ ternyata ditonton banyak orang. Anaknya sendiri nggak ngerti kalau itu sebenarnya adalah live streaming gitu. Nah, itu juga terjadi. Atau misalnya bentuk penipuan itu bentuknya begini. Ini anak-anak ini diincar karena dari keluarga mampu gitu, tapi kurang perhatian dan kasih sayang. Lalu ini pasti punya uang. Nah, si ini akan pinjam uang. Pinjam uangnya tuh biasanya dikit dulu. Misalnya pinjam dong 250.000, dikirim pakai Dana. Ternyata banyak yang unfollow dia. Kan anak-anak itu kalau kesal unfollow, tinggalin blok gitu kan.
Bab-bab seperti ini tidak tertangkap oleh kita sebagai orang dewasa bahwa ada hal-hal yang akhirnya anak-anak kita not tough enough gitu, menghadapi dunia, nggak cukup kokoh, nggak cukup kuat untuk menghadapi dunia, semata-mata karena mereka kita orang dewasa mohon maaf terlalu permisif membiarkan anak-anak kita berinteraksi dengan dunia digital tanpa memperhatikan. Sehingga ketika mau bicara tentang yang literasi digital, kita selalu dari kemarin sudah mewarnai kita semua, mengingatkan kita semua. Problemnya adalah literasi digital itu tahapan ke-6 dari kemampuan literasi kita. Yang tahapan pertamanya adalah literasi baca tulis. Literasi baca tulis kita juga nggak baik-baik amat, dan itu menyebabkan banyak hal yang luntur. Ketika literasi baca tulis kita rendah, literasi jadi ini jadi catatan kami. Sesungguhnya ketika kemudian para guru membuat akun sosial medianya bagus, insya Allah bagus kan? Ada mengikuti seorang guru SMP di Jakarta itu postingannya bagus-bagus gitu. Bagus-bagus itu karena memang dia real di kelas gimana caranya untuk mengaktifkan anak-anak, terus kemudian kegiatan-kegiatannya apa. Terus kalaupun yang posting nari-nari itu ada Pak guru-guru tari yang mengajarkan anak-anak, diajarkan bagaimana cara menarinya, itu ada jadi tetapi tidak semua memanfaatkan itu. Sistem pembelajaran sebetulnya bisa dilakukan dengan banyak. Karena tidak mudah, guru itu sibuk dengan yang aktif. Mereka terlalu menambah konten tersebut, maka kemudian kita coba untuk mendorong supaya mereka punya interaksi yang lebih baik. Yang ketiga, catatan saya adalah karena tadi mental health kita tidak terpukul, kasus kita justru mengkhawatirkan nanti kasus-kasus bunuh diri yang sebenarnya bukan karena dia kejahatan seksual, bukan karena bullying, perundungan digital, tapi justru cuma gara-gara ada yang unfollow. Jadi sangat rentan. Dan di sini tekanan keluarga itu harus sangat diperhatikan. Jadi nggak bisa melepas ya, orang nggak bisa melepas anak begitu saja berinteraksi dengan sosial media. Kami di Komisi 10 berkali-kali mengingatkan dalam bukan cuma dengan IPS, karena kalau misalnya konteksnya pengaturan sosial media pada anak dalam undang-undang perlindungan anak kita anak sampai umur 18. Sementara tadi Pak Ares mengingatkan kan ada yang kuliah, ketika ini nggak matang sampai kuliah juga dia akan matang, nggak persiapkan. Nah, yang kita mulai bantu adalah bagaimana sepakat saya dengan Mbak harus keroyokan semuanya, nggak bisa cuma satu dua. Kalau sudah ada peraturan tersebut, ya semua sudah punya peraturan yang dasar. Undang-undang perlindungan anak itu udah dari tahun yang perubahan kedua itu kan terkait dengan perlindungan dari eksploitasi, termasuk dalam hal ini eksploitasi yang konteks yang digital. Bahkan perubahan ketiga perubahan satu, perubahan keduanya lebih lagi. Oke ya, demikian ya seminar di mana ada beberapa anggota dewan seperti Denny Cagur ya tidak hadir jadi lewat video itu dari fraksi PDIP, lalu ada Ibu Lydia Komisi 10 juga yaitu dari fraksi PKS. Kemudian ada dari KPAI, lalu ada dari penggiat pendidikan dan juga dari unsur pendidik, yaitu dari Federasi Serikat Guru Indonesia. Oke ya, ini dihadiri tentu oleh wartawan-wartawan yang memang ngepost di gedung DPR. Demikian, semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di-like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.